Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMK 11 Maret. Yaitu kami langsung masuk ke pengertiannya, yaitu jaringan komputer. Pembahasan materi 1, pengenalan jaringan komputer. Materi kedua, jenis-jenis jaringan komputer. Materi ketiga, tipe jaringan komputer. Materi keempat, topologi jaringan komputer. Dan materi kelima, jaringan WLAN. Oke. Materi 1, pengenalan jaringan komputer. Jaringan komputer adalah dua atau lebih perangkat komputer yang saling terhubung atau koneksi antara satu dengan yang lainnya, digunakan untuk berbagi sumber data. Setiap titik akhir dalam suatu jaringan memiliki tanda pengenal yang bisa disebut dengan alamat IP atau alamat media aksesoris kontrol. Endpoint dapat mencakup server, komputer, telepon, dan perangkat keras hardware jaringan yang lain. Jaringan komputer Jalkom dapat dibuat dengan menggunakan gabungan dari teknologi kabel dan wireless. Manfaat jaringan komputer untuk menjaga dan manajemen keadaan data, untuk berbagi ke dokumen, memudahkan dalam berkomunikasi, menyampaikan informasi secara cepat, membantu aktivitas manusia. Manfaat utama yang dimiliki adalah memudahkan pekerja manusia serta membangun dalam proses penyampaian informasi dan komunikasi dengan lancar dan optimal. Selain Anda dapat memperoleh keuntungan yang besar dari pemanfaatan jaringan komputer, terdapat beberapa dampak negatif dari penggunaannya. Salah satu contoh adalah praktik pencurian data hingga biaya perawatan yang terbilang tidak murah. Materi kedua, jenis jaringan komputer. PAN, Personal Area Network. PAN atau yang dimiliki kepanjangan Personal Area Network merupakan sebuah jaringan komputer untuk berkomunikasi antara komputer dengan perangkat seperti speaker, handphone, komputer, dan lain sebagainya. Jangkauan jaringan ini sangat dekat sehingga Anda tidak bisa menggunakan untuk berkomunikasi dengan jarak jauh. Fungsi PAN, Personal Area Network. Fungsi utama dari PAN merupakan komunikasi antara pengguna pribadi. Bisa dikatakan bahwa PAN merupakan sebuah pusat atau titik akses terhadap bagian macam perangkat seperti HP, komputer, sistem keamanan rumah, dan berbagai perangkat lainnya. Untuk protokol pada jaringan ini menggunakan otoritas pribadi, serta untuk teknologi yang dipakai dalam adalah Bluetooth serta WAP atau Wireless Application Problem. Jaringan PAN juga dihubungkan dengan bus yang ada di komputer, misalnya USB dan firmware. B. Karakteristik PAN, Personal Area Network, adalah beberapa hal yang menjadi karakter atau ciri khas dalam jaringan yang membedakan dengan tipe jaringan yang lain. Beberapa karakteristik tersebut akan kami sebutkan di bawah ini. PAN adalah sebuah titik akses yang berbagai perangkat, misalnya telepon, komputer, personal, laptop, ataupun perangkat lainnya yang digunakan untuk berkomunikasi publik secara internet. Protokol pada jaringan PAN dilakukan melalui otoritas pribadi. Data yang dikirim mempunyai sifat khas dan personal. Hal ini karena jaringan ini hanya digunakan untuk keperluan pribadi. Kelebihan PAN, Personal Area Network. Hemat biaya. PAN merupakan jenis jaringan yang tidak diperlukan biaya yang banyak untuk membuatnya. Hal ini karena Anda tidak memerlukan kawat ataupun kabel. Anda juga tidak perlu menggunakan atau mengeluarkan biaya tambahan ketika harus menjelakjahi internet, sehingga cenderung lebih murah, lebih aman. Setiap sinyal atau perangkat akan diotorisasi sebelum perangkat tersebut mengirim data atau file. Banyak perangkat yang terkoneksi dalam satu waktu. Anda dapat memperangkatkan yang terkoneksi di waktu yang bersamaan. Kekurangan PAN, Personal Area Network, tidak mendukung jaringan jauh. Bahkan jaringan ini belum mendukung komunikasi antar lantai dalam satu gedung. Jaringan sangat dipengaruhi oleh kondisi sinyal. Jika sinyal buruk, maka koneksi tidak dapat dilakukan. Proses berbagi atau mengirimkan file hanya satu perangkat, artinya tidak mengirimkan dua atau lebih sekaligus. Contoh PAN, Personal Area Network. Penghubung smartphone dengan laptop memakai Bluetooth.
transfer file dari smartphone menuju laptop memakai USB, penghubung mouse dengan laptop memakai Bluetooth, penghubung printer dengan laptop memakai USB, untuk menyalakan AC dan TV memakai smartphone dengan memakai infrared. 2. LAN, Local Area Network. Local Area Network adalah suatu jaringan komputer yang hanya mencakup wilayah lokal saja. Artinya jaringan ini hanya dapat dibangun oleh pengguna di area LAN. LAN menghubungkan perangkat ke jaringan internet atau suatu perangkat jaringan sederhana dalam jaringan LAN. Biasanya ditemukan kabel UTP, penghubung switch maupun router. Fungsi LAN menghubungkan dua komputer atau lebih, memindahkan file dari satu komputer ke komputer lainnya. Sharing printer, LAN chatting, remote komputer. B. Karakteristik LAN tidak menggunakan jaringan telekomunikasi dari operator tambahan. Jaringan LAN biasanya digunakan untuk kepentingan pribadi. Administrasi pada jaringan LAN dilakukan melalui administrasi lokal. C. Kelebihan LAN karena jangkauan hanya mencakup area kecil, LAN tidak bisa sekaligus terlalu banyak biaya. Selain itu, kabel digunakan tidak pun terlalu panjang. Ini akan menghemat biaya. Menggunakan LAN koneksi transport data antar node akan langsung dengan cepat. Jaringan LAN tidak dibutuhkan operator telekomunikasi untuk membuat jaringan. D. Kekurangan LAN, luas wilayah koneksi terbatas. Hal ini karena hanya mencakup area lokal saja. E. Contoh LAN, telepon, terhubung perangkat komputer dengan jaringan telepon terbaik yang menggunakan kabel atau tanpa kabel, wireless. Setting router atau access point. Internet. MAN, Metropolitan Area Network. Metropolitan Area Network MAN adalah suatu jaringan komputer yang dapat mencakup area yang lebih luas menggunakan teknologi yang lebih canggih dari LAN. Jaringan MAN merupakan gabungan beberapa LAN yang terdapat jangkauan sehingga 10S.D ke 50 km. MAN digunakan karena kecepatan transfer data yang dinilai tinggi dan proses instalasi yang tidak terlalu rumit. Di dalam MAN dibutuhkan operator telekomunikasi yang akan menjadi penghubung antar jaringan komputer. Metropolitan Area Network. Fungsi MAN. Jaringan MAN mempunyai fungsi untuk memenuhi kebutuhan internet pada sebuah perusahaan. MAN akan berpengaruh pembagian dan penerimaan data maupun informasi. Terlebih bagi perpustakaan data pada MAN akan lebih mudah dilakukan. MAN melalui jaringan MAN, sebuah perusahaan dapat melakukan kegiatan bertukar informasi baik melalui video conference, email maupun chatting dilakukan secara real time dengan memakai bandwidth lokal. Karakteristik MAN, Metropolitan Area Network, meliputi area yang lebih luas dari LAN yakni 10-50 km. Sebuah MAN umumnya tidak dimiliki oleh suatu organisasi. MAN umumnya dimiliki oleh salah satu konsorsium pengguna atau oleh penyedia layanan jaringan yang menyediakan pelayanan kepada pengguna. MAN hanya dimiliki sebuah atau buah kabel dan tidak memiliki elemen setting yang berfungsi untuk mengatur paket melalui beberapa output. Kelebihan MAN merupakan area yang jangkau yang lebih luas dibandingkan LAN. Hal ini karena MAN dapat mencakup satu lingkup satu kota, dapat membuat komunikasi dengan jaringan MAN menjadi lebih efisien. Jaringan MAN dipakai untuk mempermudah urusan bisnis, keamanan berkomunikasi dengan jaringan maupun juga hal dinilai lebih terjaga. Kekurangan MAN, Metropolitan Area Network. Jaringan MAN sangat memungkinkan untuk dirusak oleh seorang yang tidak bertanggung jawab demi keuntungan pribadi atau tujuan lainnya. Apabila terjadi kerusakan pada jaringan MAN, waktu yang diperlukan untuk memperbaikinya akan cukup lama. Contoh, MAN, jaringan bank, jaringan internet antar gedung kampus. WAN, Wide Area Network. Wide Area Network adalah jaringan komputer yang luas dapat mencapai satu negara, bahkan benua. Jaringan ini merupakan gabungan dari LAN dan MAN yang wilayah dipisahkan secara geografis.
WAN merupakan transmisi kecepatan mulai dari 2 Mbps, 3-4 Mbps, 4-5 Mbps, 155 Mbps, 625 Mbps, atau bahkan lebih. Faktor yang menjadi pengaruh desain dan performa jaringan ini adalah pada siklus komunikasi semacam jaringan telepon atau satelit. Fungsi MAN membuat arus komunikasi menjadi lebih cepat dan mengintegrasi jaringan LAN dan MAN, menghemat biaya operasional. B. Karakteristik MAN. Karakteristik WAN (Wide Area Network). Area jangkauan WAN sangat luas, oleh karena itu biasanya dalam WAN akan melibatkan operator telekomunikasi tujuan agar dapat perangkat dalam jaringan WAN dapat melakukan komunikasi suatu sama lain. Jaringan WAN dapat dilakukan pertukaran paket atau frame antar router atau switch dan jaringan LAN yang sudah dibangun. Jaringan WAN ini bekerja pada layer fisik dan pada layer data link dari layar OSI. C. Kelebihan WAN Area Network. WAN mungkin pengguna untuk berbagai informasi atau file melalui yang lebih besar mencapai hingga benua. Semua orang yang dapat pada jaringan WAN akan dapat menggunakan data yang sama. WAN merupakan sistem jaringan yang luas dan besar sehingga maupun jangkauan negara, benua, bahkan dunia. Kekurangan WAN Wide Area Network. Gaturan atau penyetingan jaringan WAN lebih sulit dan rumit. Alat-alat yang diperlukan untuk membangun jaringan ini juga tidak murah. Jangkauannya yang sangat luas sangat wajar jika WAN dibutuhkan biaya personal yang sangat tidak sedikit. Dari segi pengaturan atau penyelidikan WAN lebih sulit dan rumit. Alat-alat yang diperlukan untuk membangun jaringan yang ini juga tidak murah. Contoh WAN (Wide Area Network) seperti internet, seperti perusahaan internasional. Materi ketiga, tipe jaringan komputer. Tipe jaringan komputer dibedakan menjadi dua, yaitu jaringan peer-to-peer atau point-to-point. Yang kedua, jaringan silent server. Jaringan peer-to-peer. Pada jaringan ini, setiap komputer terhubung pada jaringan dapat saling berkomunikasi dengan komputer lainnya secara langsung tanpa perantara. Bukan hanya komunikasi langsung, tetapi sumber daya komputer dapat digunakan oleh komputer lain tanpa dan ada pengendalian dan pembagian hak akses. Berbeda hal ini juga jaringan peer-to-peer adalah tidak perlu spesifikasi yang serta untuk setiap komputer bisa beragam. Biasanya tidak dapat komputer pusat yang dijadikan sentral jaringan. Biasanya juga tidak ada kontrol atau kendali terhadap pengaturan keamanan jaringan. Tidak memerlukan operating system khusus seperti untuk server. Jika ada satu atau lebih komputer yang rusak atau tidak bekerja, komputer lain tetap dapat berfungsi normal. Jaringan client server. Sesuai namanya, jaringan komputer tipe ini memerlukan sebuah atau lebih komputer yang berfungsi sebagai pusat pelayanan dan dalam jaringan tersebut. Server komputer lain disebut client atau workstation. Sesuai sebutannya, komputer server bertugas melayani semua kebutuhan komputer lain yang ada dalam jaringan. Semua fungsi jaringan dikendalikan dan diatur oleh komputer server, termasuk masalah keamanan jaringan seperti hak akses data atau waktu akses sumber daya dan sebagainya. Tipe ini sangat baik digunakan jika ingin menerapkan di class system yang akan menghemat penggunaan pembelian hard disk pada komputer klien seperti pada LTSP, Linux Terminal Server Project. Tetapi tipe jaringan client server ini memerlukan operating system khusus yang fitur dan fungsi-fungsinya memang dikhususkan untuk server. Contoh operating system khusus untuk server adalah Web Novel Netware, Microsoft Windows Server, Linux, dan lain sebagainya. Materi keempat, topologi jaringan komputer, network topology. Pengenalan topologi jaringan. Topologi jaringan komputer adalah metode atau cara yang digunakan agar dapat menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya. Struktur atau jaringan yang dapat digunakan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya bisa dengan menggunakan kabel ataupun kabel tanpa kabel. 2. Fungsi komputer jaringan. Topologi jaringan komputer berfungsi untuk mengetahui bagaimana masing-masing komputer atau host dalam jaringan komputer yang
dapat saling berkomunikasi atau sama lain. 1. Topologi ring. Topologi ring atau sering disebut topologi cincin dalam jenis topologi jaringan menggunakan untuk menghubungkan suatu komputer dengan komputer lain dalam sebuah jaringan yang berbentuk melingkar seperti cincin. Umumnya jenis topologi jaringan ring ini hanya menggunakan LAN chart agar masing-masing komputer terkoneksi gambar topologi ring. A. Kelebihan topologi ring diantara yang lain yaitu biaya instalasi murah, performa koneksi cukup baik, proses instalasi dan konfigurasi cukup murah. B. Kekurangan topologi ring diantaranya yaitu jika terjadi masalah, troubleshooting jaringan ini terbilang rumit, sangat rentan terjadi tabrakan arus data. Jika satu koneksi bermasalah, koneksi pada jaringan akan terputus. Topologi bus. Topologi bus adalah jaringan yang lebih sederhana. Umumnya topologi jaringan ini dilakukan pada instalasi jaringan berbasis kabel koaksial. Topologi bus menggunakan kabel koaksial pada sepanjang node drain dan konektor. Jenis komputer yang digunakan adalah BNC, Terminator, dan TBNC. Gambar topologi bus. A. Kelebihan topologi bus diantara lain yaitu penambahan klien atau workstation baru mudah dilakukan, mudah digunakan dan sangat sederhana. Biaya instalasi murah karena kabel yang digunakan sedikit. B. Kekurangan topologi bus diantaranya yaitu sering terjadinya tabrakan arus data, proses pengiriman data dan penerimaan data kurang efisien. Topologi bus yang lama sulit untuk dikembangkan. Jika ada masalah pada kabel, misalnya terputus, maka koneksi workstation akan terganggu. Topologi mesh. Topologi mesh adalah sebuah topologi yang digunakan untuk rute yang banyak. Topologi jaringan topologi ini menggunakan kabel tunggal sehingga proses pengiriman data menjadi lebih cepat tanpa melalui hub atau switch. Gambar topologi mesh seperti ini. A. Kelebihan topologi mesh diantaranya yaitu bandwidth limit cukup besar, security. Data pada topologi ini sangat baik, tidak terjadi tabrakan arus data karena jalur pengiriman data sangat banyak. B. Kekurangan topologi mesh diantaranya yaitu kabel yang dibutuhkan jumlah banyak. Biaya instalasi topologi mesh sangat mahal karena menggunakan banyak kabel. Instalasi jaring sangat rumit. 4. Topologi star. Topologi star atau disebut sebagai topologi bintang adalah topologi jaringan berbentuk bintang di mana umumnya menggunakan hub atau switch untuk koneksi antar klien. Topologi jaringan komputer ini sering digunakan saat karena memiliki kebanyakan lebih. Gambar topologi star seperti ini. A. Kelebihan topologi star diantaranya yaitu jaringan topologi ini tetap berjalan baik meski salah satu komputer klien bermasalah. Tingkat keamanan data pada topologi ini cukup baik. Unsur lebih mudah mendeteksi masalah pada jaringan, lebih fleksibel. B. Kekurangan topologi star diantaranya yaitu topologi ini terhitung mahal karena menggunakan cukup banyak kabel. Seluruh komputer dalam jaringan ini akan bermasalah jika hub atau switch mengalami masalah. Sangat tergantung pada terminal pusat. 5. Topologi tree. Topologi tree atau topologi pohon dan hasil penggabungan pada topologi bus dan topologi star. Umumnya topologi tree digunakan untuk mengintrospeksi antara hierarki dengan pusat yang berbeda-beda. Gambar topologi tree seperti ini. A. Kelebihan topologi tree diantaranya yaitu dapat mudah dan dikembangkan menjadi topologi jaringan yang lebih luas. Susun topologi ini terputus secara hierarki sehingga pengaturan data menjadi lebih mudah. B. Kekurangan topologi tree diantaranya lain yaitu memiliki kinerja jaringan yang lambat, menggunakan kabel yang sangat banyak sehingga biaya instalasi mahal. Materi kelima, jaringan WLAN, wireless LAN. Pengertian WLAN atau dibilang wireless LAN. Pengertian WLAN wireless LAN dapat didefinisikan sebagai suatu jaringan bertipe nirkabel wireless local area network. Batas jangkauan dari pengguna dari wireless hanya terbatas di sebuah area yang kecil. Jaringan nirkabel seperti WLAN manfaat gelombang elektronik. Gelombang elektronik ini memancarkan gelombang pada radius tertentu yang apabila dilukiskan akan membentuk seperti sebuah bola. B.
Komponen WLAN, wireless LAN. Berikut ini beberapa komponen yang diperlukan untuk instalasi jaringan WLAN wireless LAN. Perangkat seperti smartphone dan PC digunakan sebagai alat untuk mengakses internet dengan cara menghubungkan dengan sinyal wireless. Untuk menggunakan jaringan internet yang dipancarkan melalui WLAN, seringkali Anda harus memasuki sebuah kata sandi. Kata sandi tersebut dipasang dengan tujuan agar sinyal wireless tidak digunakan oleh sembarangan orang. Wireless access point berfungsi untuk mengubah sinyal analog seperti sinyal radio menjadi sinyal digital yang dipancarkan melalui sebuah jaringan pemancar. Kemudian sinyal tersebut disebarkan dengan menggunakan antena. Penggunaan antena juga akan mempengaruhi radius yang dapat dijangkau oleh sinyal. Terakhir adalah WLAN interface yang berfungsi untuk menangkap sinyal yang dipasang pada smartphone. C. Kelebihan WLAN wireless LAN. 1. Mobilitas tinggi. Penggunaan dapat digunakan wireless LAN untuk memberikan speeding ketika mereka dapat pada zaman sekarang menggunakan koneksi internet semakin pesat sehingga penggunaan LAN menjadi semakin penting. 2. Instalasi mudah dan murah. Jaringan WLAN dapat digunakan menjadi salah satu alternatif untuk menghubungkan perangkat smartphone, PC, dan instalasi perangkat yang dibutuhkan untuk menggunakan WLAN dapat dilakukan dengan mudah dalam waktu yang singkat. Dana yang diperlukan untuk memasang instalasi juga tidak membutuhkan biaya yang mahal. 3. Fleksibel. Fleksibel yang dimaksud di sini adalah tidak perlu berdiam di suatu tempat untuk terhubung dengan jaringan WLAN. Menggunakan dapat pindah tempat meskipun dalam satu radius. Untuk hal tersebut sangat bermanfaat bagi dengan jaringan yang menggunakan kabel. D. Kekurangan WLAN wireless LAN. Kerahasiaan data kurang terjamin. Kerahasiaan data yang digunakan sangat kurang menjamin. Meskipun terdapat sistem eksklusi data, namun tetap saja eksklusi data tersebut masih bisa dijebol. Selain itu, data komunikasi berupa teks dan percakapan juga bisa disadap menggunakan alat khusus. 2. Sinyal sharing terganggu. 2. Salah satu masalah yang ditimbulkan apabila menggunakan sistem WLAN ada sinyal. Sinyal sangat sering terganggu oleh cuaca dingin dan angin dan berbagai jenis lainnya. Karena sinyal yang digunakan menggunakan prinsip gelombang elektronik, sinyal tersebut sulit melewati pembatas yang terbuat dari logam. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.